siang Ibu Rati, saya Suharyanti akan membacakan aplikasi perubahan posisi pada bayi hiperbilirubin di ruang perinatal Rumah Sakit Bayukarta Karawang. Latar belakang. Ikterus akan ditemukan dalam minggu pertama kehidupan. Dikemukakan bahwa kejadian ikterus terdapat pada 50% bayi cukup bulan dan 75% bayi kurang bulan. Insiden hiperbilirubin di Amerika 65%, Malaysia 75%, dan di Indonesia 51,47%. Dari hasil penelitian tersebut memperkuat konsep bahwa terdapat penurunan kadar bilirubin setelah difototerapi rata-rata kurang dari 5 mg per desiliter. Hal ini disebabkan kadar bilirubin yang tinggi dapat diisomerasi oleh sinar fototerapi dan keadaan bayi saat difototerapi sehingga dapat menurunkan kadar bilirubin. Peran perawat bayi terhadap penurunan hiperbilirubin adalah memberikan minum sesering mungkin 1-2 jam sekali untuk mencegah terjadinya dehidrasi, mengobservasi suhu tiap 8 jam untuk mencegah terjadinya hipertermi, mengatur posisi bayi agar seluas-luasnya permukaan badan bayi terkena sinar fototerapi. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka saya merasa tertarik untuk menerapkan aplikasi jurnal dalam asuhan keperawatan yang dituangkan dalam karya tulis ilmiah yang berjudul Aplikasi Perubahan Posisi pada Askep Hiperbilirubinemia di Ruang Rawat Perinatal Rumah Sakit Bayukarta Karawang. Landasan teori, bilirubin adalah pigmen kuning yang berasal dari perombakan heme dari hemoglobin dalam proses pemecahan eritrosit oleh sel retikuloendotel. Hiperbilirubinemia terjadi karena peningkatan produksi atau penurunan clearance bilirubin dan lebih sering terjadi pada bayi imatur. Hiperbilirubin sama dengan istilah ikterus. Patofisiologinya, hiperbilirubinemia dapat disebabkan oleh pembentukan bilirubin yang melebihi kemampuan hati normal untuk ekskresikannya dan disebabkan oleh kegagalan hati atau karena rusak untuk mengekskresikan bilirubin yang dihasilkan dalam jumlah normal. Tanpa adanya kerusakan hati, obstruksi saluran ekskresi hati juga dapat menyebabkan hiperbilirubinemia. Pada semua kejadian ini, bilirubin tertimbun di dalam darah dan jika konsentrasinya mencapai nilai tertentu, sekitar 2-2,5 mg per desiliter, senyawa ini akan berdifusi ke dalam jaringan yang kemudian menjadi kuning. Keadaan inilah yang disebut ikterus atau jaundice. Etiologinya, produksi yang berlebihan, gangguan dalam proses uptake dan konjugasi hepar, gangguan transportasi, dan gangguan dalam ekskresi. Untuk pikotnya, judul penelitiannya adalah pengaruh alih baring selama fototerapi terhadap perubahan kadar bilirubin pada ikterus neonatorum. Penulisnya adalah Nurwidya Wikantiningsih dan Sri Mulyanti. Tempat penelitian di ruang HCU Neonatus RSUD Dr. Muwardi, publishnya 2016. Tujuan penelitiannya adalah mengetahui pengaruh alih baring selama fototerapi terhadap kadar bilirubin pada ikterus neonatorum di ruang HCU Neonatus RSUD Dr. Muwardi. Sampel yang diambil adalah teknik sampel random sampling, yaitu sebanyak 25 bayi. Intervensinya adalah melakukan alih baring setiap 3 jam, yakni dengan telentang, miring kanan, miring kiri, dan tengkurap. Dari hasil penelitian dengan menggunakan desain kuasi eksperimental pre-post test one group. Hasil yang didapatkan ada pengaruh alih baring selama fototerapi terhadap penurunan kadar bilirubin di Rumah Sakit RSUD Dr. Muwardi. Waktunya adalah pemberian posisi alih baring dilakukan oleh perawat setiap 3 jam sekali. Tinjauan kasus, bayi A dirawat di ruang perinatal dengan suhu 368 derajat Celcius, bayi lahir tanggal 6 April 2020, lahir sesar dengan Apgar skor 79, presentasi kepala, berat badan lahir 2005 gram, panjang 40 cm, balat skor 35-36 minggu. Terapi yang didapat adalah infus NS 10 tetes per menit, injeksi cefotaxim 2x75, sagistam 2x8 mg, aminosteril 25 ml per hari. Minum 12 kali 7,5 sampai
Bayi minum 12 kali 7,5 sampai 10 cc per OGT. Kondisi bayi saat dikaji tanggal 9, bayi berumur 4 hari, bayi terlihat masih dirawat di inkubator, terpasang infus, terpasang OGT, refleks hisapnya ada, masih lemah, terpasang fototerapi hari pertama, bayi menangis lemah, tali pusat sudah kering dan terlihat di sekitar pusat agak kemerahan, tidak tampak monoliasis di mulut bayi, akral teraba hangat, sianosis tidak ada, CRT kurang dari 3 detik. Bayi BAK dan BAB di pempes, bising usus terdengar 14 kali per menit. Tanda vitalnya suhu 37 derajat Celcius, nadi 145 kali per menit, respirasi 42 kali per menit, dan berat badannya 2005 gram. Kebutuhan cairan bayi adalah 385 cc per hari, terpenuhi dengan pemberian infus, minum, dan aminosteril. Hasil lab pada tanggal 9, bilirubin total 16,73, direct 0,05, indirect 16,68. Dari data didapatkan 3 diagnosa yang muncul, yaitu yang pertama gangguan rasa nyaman berhubungan dengan efek samping fototerapi, didukung oleh data subjektif. Orang tua klien sedih dan khawatir dengan kondisi bayinya. Ibu mengatakan bayinya ditinggal di rumah sakit dan ibunya pulang karena harus dilakukan fototerapi. DO-nya pasien tampak lemah, menangis, tidur di inkubator dan terpasang fototerapi. Kemudian diagnosa yang kedua adalah resiko terjadinya gangguan integritas kulit berhubungan dengan faktor mekanis listrik fototerapi, ditandai dengan hasil bilirubin 16,73, kemudian direct 0,05, indirect 16,48. Kemudian yang ketiga adalah gangguan integritas kulit, resiko terjadinya infeksi yang ketiga. Kemudian intervensi yang dilakukan untuk diagnosa pertama adalah observasi bayi, kemudian kaji peran ibu, jelaskan hal-hal yang harus dipersiapkan untuk perawatan bayi, kemudian ajarkan cara menyusui, ajarkan teknik PMK, dan libatkan keluarga dalam perawatan bayi. Beri pujian bagi setiap hal-hal positif yang dilakukan oleh orang tua bayi. Kemudian untuk diagnosa yang kedua, kaji warna kulit, rubah posisi tiap 2-3 jam, pantau hasil bilirubin, beli rosen untuk mempertahankan kelembapan kulit. Untuk diagnosa yang ketiga, kaji tanda-tanda infeksi, ajarkan cuci tangan, lakukan cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi, kemudian lakukan teknik aseptik, kolaborasi, pemberian antibiotik. Kemudian untuk implementasinya, implementasi yang terkait dengan EBP itu untuk mendukung diagnosa yang kedua, yaitu resiko terjadinya gangguan integritas kulit dan hiperbilirubin dengan melakukan perubahan posisi setiap 2-3 jam. Hasil implementasi dari EBP yang dilakukan adalah di hari pertama tubuh bayi dan matanya terlihat kuning dengan hasil bilirubin total 16,73, direct 0,05, indirect 16,68. Kemudian di hari kedua tubuh bayi sudah mulai tidak terlihat kuning, tapi di matanya masih terlihat kuning. Kemudian di hari ketiga bagian tubuh dan mata sudah tidak terlihat kuning. Kemudian hasil bilirubinnya total 9,07, direct 0,07, dan indirectnya 9. Ini adalah gambar implementasi yang saya lakukan. Ini di inkubator dengan posisi telentang. Ini gambarnya saya ambil di luar inkubator untuk melihat perubahan posisi miring kanan, miring kiri, dan tengkurap. Kesimpulannya, saya melakukan perubahan posisi selama 3 hari pada bayi A. Implementasi yang dilakukan menghasilkan angka penurunan bilirubin yang menyerupai penelitian yang dilakukan oleh Nurwidia dan Sri Mulyanti, yaitu terjadi penurunan bilirubin 7,66 mg per desiliter. Saran,
Saya menyarankan bagi perawat bayi lebih peduli dalam perawatan bayi dengan hiperbilirubin, terutama dalam pemberian perubahan posisi untuk menurunkan bilirubin. Kemudian untuk institusi rumah sakit perlu dibuatkan SPO tersendiri tentang perubahan posisi bayi dengan hiperbilirubin. Demikian presentasi saya, terima kasih.